dengan anggota Sally Mareta NPM 19130210001, Imade Agusdian NPM 19130210011, dan Rizka Utamara NPM 19130210053, dan Firda Andayani Ahra NPM 19530210003. Jenis-jenis penelitian yang kedua yaitu menurut sifat permasalahannya. Berdasarkan penggolongan ini, dapat dipilih rancangan penelitian yang sesuai. Ada jenis penelitian ini yaitu yang pertama adalah penelitian historis, yaitu penelitian ditunjukkan kepada rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan juga objektif, memahami peristiwa-peristiwa masa lampau. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini sukar dikendalikan, maka kepastian pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan metode ini, adalah paling rendah. Ciri khusus dari penelitian ini yang pertama adalah data yang dikumpulkan diambil dari hasil observasi orang lain. Data yang baik adalah data yang otentik, tepat, dan dari sumber-sumber penting. Yang kedua, penelitian dilakukan dengan tertib, sistematis, objektif, dan tuntas. Dan yang ketiga adalah data-data yang dikumpulkan dari sumber primer, yaitu penelitian sendiri langsung melakukan observasi atas peristiwa-peristiwa yang dilaporkan. B. Penelitian deskripsi. Penelitian deskripsi berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dan sifat populasi tertentu. Data dikumpulkan sesuai dengan tujuan dan secara rasional disusun kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dari data yang dikumpulkan. Misalnya, penelitian yang dilakukan mahasiswa untuk menyusun tesis memperoleh gelar sarjana kependidikan di IKIP. C. Penelitian perkembangan. Penelitian ini menyelidiki pola dan proses pertumbuhan atau perubahan sebagai fungsi dari waktu. Ciri-ciri penelitian ini adalah 1. Memusatkan perhatian pada perubahan-perubahan dan perkembangannya sesuai jangka waktu yang tertentu. 2. Penelitian ini umumnya memakai waktu yang panjang atau bersifat longitudinal. 3. Bila metode penelitian yang dipakai dengan pendekatan cross-seksional. D. Penelitian kasus dan penelitian lapangan. Penelitian kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan. Kekhususan dari metode ini adalah 1. Subjek yang diteliti terdiri dari suatu kesatuan atau unit secara mendalam. 2. Selain penelitian hanya pada satu unit, ubahan-ubahan yang diteliti juga terbatas. Selanjutnya, penelitian korelasional adalah penelitian bertujuan untuk melihat hubungan antara dua gejala atau lebih. Kekhususan dari metode ini adalah gejala-gejala yang hendak diteliti adalah pelik, tak dapat dikontrol, sehingga tak dapat dieksperimenkan. Ubahan-ubahan yang akan diukur ada hubungannya serentak muncul dalam kenyataannya. Korelasi yang akan diukur adalah tingkat tinggi atau rendahnya hubungan, bukan ada tidaknya hubungan. Selanjutnya itu penelitian hubungan sebab akibat. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat antara faktor tertentu yang mungkin menjadi penyebab gejala yang diselidiki. Jadi ciri-ciri penelitian ini mengumpulkan data mengenai gejala yang diduga mempunyai hubungan sebab akibat, yaitu dilakukan setelah peristiwa yang dipermasalahkan terjadi. Suatu gejala yang telah diamati diusut kembali dari suatu faktor pada masa lampau. Selanjutnya, penelitian eksperimental. Penelitian dengan melakukan percobaan terhadap kelompok-kelompok eksperimen. Ini ciri-cirinya, di dalam eksperimen terdapat kelompok yang dikenai perlakuan eksperimental dan kelompok yang dikenai perlakuan pembanding. Menggunakan setidaknya 2 kelompok eksperimen. Mengusahakan agar pengaruh perlakuan eksperimen menjadi maksimal dan pengaruh ubahan penyangga menjadi minimal. Harus memperhatikan kesasihan ke dalam, yaitu menghitungkan
benar-benar perbedaan pengaruh yang diakibatkan oleh eksperimental dengan perlakuan pembanding. Harus memperhatikan kesaksian yang keluar, yaitu memperhitungkan hasil-hasil penelitian praktis yang dapat diberlakukan umum dengan kondisi-kondisi yang bersesuaian. Selanjutnya, penelitian tindakan. Penelitian tindakan ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan baru untuk mengatasi kebutuhan dalam dunia kerja atau kebutuhan praktis lainnya. Misalnya, untuk meneliti keterampilan kerja yang sesuai bagi siswa yang sudah putus sekolah di suatu daerah. Ciri-ciri dari penelitian ini adalah yang pertama, dipersiapkan untuk kebutuhan praktis yang berkaitan dengan dunia kerja. Yang kedua, penelitian didasarkan pada pengamatan aktual dan tingkah laku, menyiapkan program kerja untuk pemecahan masalah, dan yang terakhir bersifat fleksibel, dapat diadakan perubahan selama proses penelitian bila dianggap penting untuk pembaruan. Baiklah, sekian materi dari jenis penelitian menurut sifat permasalahannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.